Halo para pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja berada, terutama Kabar Amerika TV dan Serse Vlog Channel. Saat ini saya berada di kota Philadelphia bersama tamu kehormatan kita, Kak Nana. Saya panggil Kak ya? Iya. Oke, Kak Nana. Kak Nana itu dari Aceh. Iya. Nah, ini tamu ini adalah tamu luar biasa ya. Boleh cerita nggak, ini Kak Nana itu dalam rangka apa ke Amerika ini? Dalam rangka kunjungan belajar. Dalam rangka kunjungan belajar, ini biaya atau undangan dari pemerintah Indonesia atau pemerintah Amerika, boleh cerita gitu? Harusnya ini dari pemerintah Amerika. Pemerintah. Ya. Jadi diajak untuk belajar sebentar kunjungan belajar. Oh, jadi kunjungan belajar, jadi keliling-keliling kemana aja nih, Kak? Ada ke beberapa negara bagian. Jadi termasuklah Philadelphia ini. Di Philadelphia. Jadi nanti habis berapa minggu di sini? 1 minggu. Di sini 1 minggu, tapi total dari acara program ini adalah sekira 3 minggu. Oh, 3 minggu ya, cukup lama juga ya. Jadi tapi saya sempat searching di Google ya, ternyata Kak Nana itu dari dari Aceh dan aktif di organisasi, seorang aktivis. Beliau ini dari Kontras ya. Yeah. Aduh, menarik banget. Saya ini kalau inget Kontras ini kan inget tahun-tahun, waduh, tahun lama lah gitu. Jadi menarik nih. Jadi kira-kira apa hubungannya dengan misalnya Kontras di sini diundang, atau memang di Indonesia ini dari perwakilan dari berbagai teman-teman gitu? Ya, ada perwakilan-perwakilan. Dari perwakilan aja ya. Boleh cerita nggak aktivitas Kak Nana itu di Aceh itu sebagai aktivis Kontras itu gimana? Ya, di Kontras Aceh kan itu angkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Aceh. Jadi ini adalah satu lembaga yang lahir pada tahun 1998, persis ketika memang Aceh masih menjadi daerah operasi militer, sehingga memang kerja-kerjanya untuk advokasi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu dan memang fokus di isu-isu konflik dan perdamaian. Kalau hari ini bahkan kami juga serta dalam isu keadilan transisi dan pembangunan pasca perdamaian. Oke, dan sampai saat ini sudah damai ya? Ya, sudah damai sejak Agustus 2005. Ada perjanjian kalau nggak salah itu ya? Benar, ada perjanjian. Kita sebenarnya lebih mudah mengenal dengan sebutan MOU Helsinki itu pada tanggal 15 Agustus 2005. Jadi tahun ini persis 20 tahun perdamaian Aceh. Oke, terus saya kan sempat Google juga itu, itu ada komando tentara nasional yang mau mendirikan, itu ceritanya gimana tuh? Jadi memang sedang ramai diperbincangkan. Ya, dan Kontras juga sempat menolak atau gimana tuh? Iya, betul. Atau ngasih solusi gitu? Betul, jadi ada sempat ramai diperbincangkan soal rencana Kementerian Pertahanan, dan ini juga ada informasi dari militer ya, TNI, bahwa akan ada pembangunan komando teritorial begitu ya. Jadi ada batalion komando teritorial yang akan dibangun di Aceh tambahan. Jadi dia tambahan. Dulu sebelumnya sudah ada ya? Sudah ada 13 batalion di Aceh. Ya, ada macam-macam, yang Musara, yang Leuser, macam-macam gitu ya. Jaya Sakti. Jadi ada 13, dan ini rencana akan dibangun 4 lagi di 4 kabupaten. Jadi ada Singkil, di Nagan Raya, di Aceh Tengah, dan di Pidi. Nah, ini yang kemudian menuai polemik karena memang urgensi untuk dibangunnya 4 batalion ini tidak jelas begitu ya. Disampaikan bahwa pembangunan ini untuk ketahanan pangan. Nah, ini jadi overlaps ya, karena memang kalau bicara soal pangan, kita punya Kementerian Pertanian loh. Ya gitu ya. Jadi lalu kalau memang untuk ketahanan pangan dan kemudian katanya bisa menyerap anak muda atau putra-putri Aceh yang pengangguran atau tidak punya pekerjaan. Nah, ini kita juga kan punya kementerian lain. Ada tenaga kerja, kemudian ya kan, kalau memang mau dipusatkan di desa ada Kemendes. Nah, jadi sebenarnya saya kira tidak perlu kemudian TNI itu berada di depan. Nah, menurut Kontras Aceh, tindakan rencana pembangunan yang katanya sih prosesnya sudah cukup jauh karena memang tender-tendernya dan lokasinya sudah disiapkan. Nah, ini yang untuk apa gitu? Tidak penting, dan kalau bisa jangan, karena
dalam perjanjian yang tadi kita sebutkan, perjanjian damai Aceh, setelah MOU Helsinki, Aceh juga punya undang-undang pemerintahan Aceh. Oh, otonomi daerah. Benar. Oke. MOU Helsinki menyebutkan bahwa pasukan harus ditarik, Bang. Jadi pasukan di Aceh itu sekitar 14 ribuan gitu hanya boleh gitu ya. 1.400 gitu. Jadi ada sejumlah pasukan yang hanya boleh berada di Aceh. Nah, selama ini kan kita nggak pernah menghitung berapa sebenarnya pasukan yang ada gitu ya, yang ada di Aceh. Yang pertama, sehingga menambah, karena ketika batalion dibangun, pasukan akan bertambah. Karena satu batalion itu 400 sampai 800 orang. Artinya akan, kalau kita hitung maksimal 8, berarti 8 kali 4 ada 3.200 gitu ya. Tapi kan ini Mbak, Kak ya, sisi lain kan juga ada nilai juga mungkin positif. Maksudnya untuk pertahanan nasional Indonesia itu kan perlu dibangun di setiap daerah itu. Bagaimana tuh kaitannya, kan juga tentara ditaruh di sana untuk supaya ada misalnya penyerangan dari berbagai negara itu juga kuat gitu kan, itu kan. Benar. Jadi memang konon ya keberadaan TNI ini memang untuk mencegah ancaman dari luar. Oke, betul. Ancaman dari luar ya. Ya, kita harus garis bawahi ya, ancaman dari luar. Nah, kalau dibangun di daerah, ancaman dari siapa? Apakah ancaman dari kita sendiri gitu. Yang kedua, Aceh ini sudah damai tadi ya dari sejak 2005. Jadi urgensi untuk pembentukan batalion itu sudah tidak ada. Dibangun satu untuk mencegah ancaman dari luar, ya kan? Yang kedua, agar keberadaan TNI itu bermanfaat di situ. Nah, ini saya kira itu patah, kedua klausul itu patah. Yang pertama, kalau memang untuk pangan itu sudah ada Kementerian Pangan dan lain-lain, kemudian tenaga kerja juga ada, dan untuk pertahanan kita sudah damai. Nah, jadi tidak ada kebutuhan dan urgensi, apalagi nanti akan bertambah anggotanya. Nah, itu sudah melanggar perjanjian MOU Helsinki. Di sisi lain, di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh UUPA di pasal 203, terutama ayat 1 dan ayat 5, itu digarisbawahi soal pertahanan dan keamanan. Aceh punya otonomi, sehingga militer, tentara ya, pusat itu harus berkonsultasi. Oh, konsultasi dulu dengan otonomi daerah. Iya, konsultasi dengan rakyat, masyarakat Aceh. Iya, jadi dengan gubernur, dengan DPRA ya. Tapi gitu. ini kan sudah berjalan, Mbak ya? Iya. Berjalan kan? Iya. Dan otonom itu adalah kebijakan dari pusat atau gimana? Iya, dari pusat. Oke, kalau gitu mungkin dari Kontras mungkin ada mediasi untuk next time pembicaraan selanjutnya, atau saran-saran gitu supaya juga tetap win-win solusi kan, istilahnya kan memberikan kedamaian di sama-sama kedua belah pihak gitu kan. Betul. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah pusat karena Aceh ini hampir 30 tahun menghadapi konflik. Ya, ketika satu batalion dibangun, kita khawatir akan ada retraumatisasi bagi korban. Trauma. Ya. Oke. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan situasi kewilayahan. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan historikal. Ya, jadi ada aspek historis itu harus benar-benar menjadi pertimbangan. Aspek yuridis juga, kita punya UUPA dan MOU Helsinki itu harus jadi landasan. Kalau pemerintah Indonesia memaksa untuk terus membangun ya batalion TNI di sana, artinya pemerintah memang tidak punya sense untuk memenuhi perjanjian tersebut. Jadi ada upaya ingkar dalam janji. Mengkhianati perjanjian itu namanya. Makasih banyak ya informasinya. Ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan juga para kebijakan-kebijakan di atas bisa mendengar dari Mbak Nana sebagai yang aktivis di Kontras ya. Ya, terima kasih Pak. Dan kita alihkan kembali, sekarang ini kan di Amerika ya. Nah, di Amerika ini apa yang didapat dari sisi pribadi Kak Nana ya? Karena undangan kan undangan dari pemerintah Amerika ya. Nah, jadi undangannya undangan resmi dari pemerintah, dan jumlah orang itu kan masalah banyak yang diundang dari Indonesia ya. Iya, ada beberapa. Dari beberapa dan beberapa organisasi, jadi bukan hanya Kontras saja ya, dari berbagai macam ya. Oh, menarik sekali ya. Dan dari sisi yang positif yang didapat dari kunjungan di Amerika itu apa kira-kira? Saya belajar soal bagaimana kemudian keamanan itu terintegrasi dan dilaksanakan secara komprehensif. Jadi bahu-membahu menjaga keamanan gitu ya. Misalnya termasuk
objektif-objektif mereka, sasaran-sasaran kepada orang muda, kemudian penurunan angka kekerasan gitu, termasuk kekerasan seksual yang memang di Indonesia sekarang sedang darurat. Darurat ya? Kekerasan seksual. Oke, Nah, jadi sebagai ya, jadi di Indonesia kita sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual TPKS juga ya. Tapi memang nah ini langkah-langkahnya yang komprehensif mungkin harus difikirkan gitu. Karena Aceh punya otonomi dan kami tidak menggunakan UU TPKS ya. Jadi belajar bagaimana kemudian ini diintegrasikan di berbagai lembaga negara sehingga dia komprehensif. Nah, gitu. Oke, menarik sekali ya. Terima kasih Kak Nana. Ini perbincangan ini sangat menarik sekali dari Indonesia. Pergi ke Amerika dalam rangka kunjungan undangan dari pemerintah Amerika ya. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada. Sekali lagi terima kasih Kak Nana atas bisa wawancara dengan saya dan mudah-mudahan informasi terus berkelanjutan ya. Dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman generasi muda untuk Indonesia itu bagaimana untuk para pemirsa? Ya, saya punya kalimat yang bagus yang sering saya jadikan ingatan-ingatan gitu ya. Barang siapa yang lupakan sejarahnya maka akan dikutuk untuk mengulangi. Sehingga bagi kita upaya-upaya seperti pembangunan batalion itu adalah bagian dari mengganggu ingatan-ingatan publik begitu. Nah begitu ya pesan akhirnya mungkin semoga tontonan ini juga sampai kepada banyak orang sehingga orang sadar betul hampir tidak ada urgensi pembangunan batalion di Aceh gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman banget sampai salam juga buat teman-teman di Aceh semuanya. Siap. Terima kasih Pak sudah diajak ngobrol. Ya, matur nuwun. Salam. Sekali merdeka tetap merdeka.